korban ghosting akan bertanya-tanya, apa sih salah saya? Kenapa sih orang ini menjauhi saya? Dan itu akan terus berlanjut. Kalau berkelanjutan, ketika dia menyalahkan dirinya, dia marah sama dirinya, itu akan bisa mengalami dampak stres, kemudian depresi, ketika itu berkelanjutan. Di usia kepala 2, kita akan melewati masa-masa ambisius. Masa di mana banyak hal yang ingin kita capai. Dan aku benar-benar merasakan hal itu sampai akhirnya aku tersadar. Hidup dalam kesibukan tak membuatku merasa aman dari bayang kesendirian. Hingga akhirnya, dalam sebuah pertemuan suara, pertama kali kita bersua dan bercanda. Seiring waktu perlahan bertumbuh benih rasa suka yang ditutup dengan sebuah luka. Luka yang kubuat sendiri dari apa yang sudah kita lalui berdua. Saat pergi ke suatu tempat yang terlihat biasa, tetapi dapat menjadi terasa lebih indah ketika datang dengan orang yang tepat. Dan bicara soal tempat tersebut, kita akan teringat sosoknya dengan segala kenangannya. Ketika sorot tatap mengubah cara berperasaan, genggaman tangan mengubah sebuah angan. Kepedulian meyakinkan arti sebuah penantian. Seolah meyakinkan sosoknya merupakan hal yang akan. Sampai akhirnya masih ku coba telaah. Apa bentuk kesalahanku? Hingga rasanya semakin mustahil untuk kita saling beriringan. Seakan jarak telah berhasil menang, mengalahkan segala usaha serta keyakinan. Tunggu, jarak? Jarak yang menjauhkan atau memang ekspektasiku terhadapmu yang terlalu besar sejak awal? Tapi bagaimana bisa? Genggaman tangan, curhat hingga tengah malam, kepalamu yang tiba-tiba bersandar, dan senyummu yang mengembang. Aku pikir kamu melibatkanku ke dalam duniamu. Hingga tiba-tiba, tanpa penjelasan apapun kau melenyapkan harapanku perlahan. Menghilang tanpa kabar. Sekarang aku di sudut kota ini, di mana pelukmu pernah melingkar pada pakaian yang aku kenakan. Dan kini aku berdiri di sini sendirian. Sudut Sunda Kelapa, dunia air tawar, museum transportasi, sepanjang jalan Taman Mini, hingga Pasar Lama Tangerang yang pernah kita singgahi. Seketika melintas di ujung kepala. Rasanya baru kemarin, tawa kita pecah berdua dan berbagi keluh kesah. Kita mensyukuri hujan yang jatuh ke bumi berkali-kali. Hujan yang ingin ku tahan supaya lebih lama kau ada di sini. Kenyataan ini seakan mencengkam leherku. Seperti baru kemarin yang kumaksud rupanya sudah menciptakan ruang-ruang yang membentang. Dan kini kita asing. Kau pergi tanpa pamit. Rasanya seperti baru kemarin. Kemarin yang dimaksud entah kapan. Sosokmu perlahan memudar dan hilang. Aku kehilangan kita. Bahkan lebih jauh dari hari sebelum aku merasa memiliki.
Dalam hubungan ini, rasanya seperti hanya aku saja yang jatuh cinta sendiri. Tetapi mustahil jika kau tak merasakan rasa yang lebih dari sekedar teman setiap kali mata kita bertatap. Tidak apa. Memang tak semua perasaan harus bertemu tuannya untuk berbalas. Tak semua sorot mata yang menatap punya tuan untuk dijadikan menetap. Tak semua peluk harus dibalas dengan jadi pemilik. I love you, and that's why I gotta set you free. I'm gonna let you go. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita butuh namanya komunikasi. Kita saling berinteraksi pada orang-orang sekitar. Seiring berkembangan zaman, teknologi, kita dimudahkan nih sama bagaimana caranya untuk bisa berinteraksi, baik secara jauh ataupun yang dekat. Sekitar 1995 sampai tahun 2009 itu ternyata ada peningkatan persentase seseorang melakukan pertemuan online, yaitu kenaikannya 22%. Gitu. Dan ternyata penelitian mereka nggak sampai di situ. Pada tahun 2017 mereka melakukan penelitian lagi, hasilnya menunjukkan bahwa kalau untuk pertemuan online ini akan mengalami peningkatan yang sangat pesat gitu. Nah, terus akhirnya muncullah fenomena ghosting, di mana karena sudah banyak yang melakukan interaksi melalui online, kita yang nggak tahu ini siapa, kemudian kita juga belum kenal secara dalam, ketika orang ini merasa kurang nyaman, akhirnya pergi begitu aja dan muncul fenomena ghosting. Ghosting itu salah satu jenis kepribadian dengan pilihan untuk mengakhiri suatu hubungan. Si pelaku, dia ingin menyampaikan kepada si pasangan bahwa dia ada keinginan untuk putus. Banyak korban ghosting, dia ditinggal, tapi pas dilihat, kok nih pelakunya masih suka update status ya? Kok nih pelakunya masih sering ganti-ganti profil ya? Jadi ada pihak ketiga yang menyampaikan ke si pasangan. Media sosial ini menjadi pihak ketiganya. Salah satu penyebabnya adalah dia tidak memiliki suatu kemampuan atau keberanian untuk mengatakan secara jujur gitu. Karena untuk mengurangi rasa beban dia daripada dia mengatakan jujur nanti gitu. Yang kedua, dia juga merasa dirinya tidak ada rasa kepemilikan atau komitmen. Gak ada nih ghosting terjadi kalau memang ada ikatan ya, ada komitmen gitu. Jadi karena dia tidak ada rasa kepemilikan dan komitmen, ya udah, ketika dia memang sudah merasa tidak nyaman, dia pergi dan menghilang begitu saja gitu, tanpa adanya pertanggungjawaban. Kemudian penyebabnya lagi yang berkaitan dengan pribadinya, bisa aja memang pelaku ini hobinya itu lari dari masalah gitu. Ketika dia menghadapi suatu masalah, dia lebih memilih untuk menghindar. Dia tidak mau untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi ghosting ini tuh bisa dilakukan nggak cuma hanya dalam hubungan asmara ya, pertemanan, pekerjaan, dan ini memang terjadinya banyak di hubungan asmara. Terjadi bisa dalam sama siapapun gitu. Mau dia sudah mengatakan aku bakal setia, aku bakal menghadapi suatu masalah walaupun badai menghadang gitu. Tapi ketika dia sudah menemukan yang baru, itu bisa akan kemungkinan terjadi dia akan hilang gitu. Dia akan pergi begitu saja. Untuk dampaknya untuk para korban, pertama, ketika dia menjadi korban ghosting ya pertama kali gitu. Mungkin dia akan kebingungan ya, karena kan ghosting ini memang hampir mirip sama
silent treatment, di mana korban itu dia akan rasa kebingungan ketika masalahnya ini masih belum jelas nih, masih kesulitan untuk memahami kondisi yang terjadi, dan akhirnya dia bingung mau cerita dari mana masalah ini diceritakan gitu. Yang kedua, dampaknya adalah merasa rendah diri. Ketika seseorang sudah mengalami kehancuran hatinya, ya, mungkin dia akan sedikit menyalahkan dirinya nih. Ketika dia mengalami kesulitan untuk mentolerir rasa sakitnya, itu akan mengalami kesulitan juga pada saat peningkatan rasa percaya diri. Yang ketiga, korban ghosting akan bertanya-tanya, apa sih salah saya? Kenapa sih orang ini menjauhi saya? Dan itu akan terus berlanjut. Kalau berkelanjutan, ketika dia menyalahkan dirinya, dia marah sama dirinya, itu akan bisa mengalami dampak stres, kemudian depresi ketika itu berkelanjutan. Jangan menghubungi lagi. Kalau kamu sudah tahu, kamu nih udah coba untuk mengirim pesan, tapi pesannya nggak ada respon sama sekali, jangan diuber-uber. Kalian ada baiknya untuk yang para korban ghosting, coba untuk berinteraksi dengan orang-orang yang bisa memberikan kamu dukungan, seperti keluarga, sahabat gitu. Jadi nggak perlu lagi buat menghubungi, karena kan kamu udah tahu nih pesan kamu nggak dibalas gitu. Buat apa untuk terus menghubunginya? Yang kedua adalah jangan pernah curhat di media sosial. Banyak dong orang-orang yang merasa dirinya dighostingin curhat nih, ya kan, di media sosial. Padahal dari hal itu akan membuat diri kamu lebih menyedihkan. Itu akan lebih orang akan melihat kamu lebih banyak untuk mencari banyak perhatian gitu. Toh dengan kamu update, dengan kamu curhat di media sosial, itu tidak akan membuat si orang ghosting itu kembali. Yang ketiga, jangan putus asa. Putus asa itu membuat diri kamu akan lebih buruk. Ya, kamu harus bisa tunjukin kalau kamu akan baik-baik saja, bahwa dengan kamu di-ghostingin sama orang itu, kamu bisa lebih maju gitu. Jadi ghosting itu tidak akan menghalangi untuk kemajuan kamu. Yang keempat, jangan salahin diri sendiri. Ketika kamu jadi korban ghosting, bukan sepenuhnya itu salah kamu gitu. Kamu tidak salah, yang salah adalah orang yang ghosting. Yang kelima, jangan kembali dengan dia. Tidak menutup kemungkinan dong orang yang ghosting akan kembali. Ketika orang itu kembali, bahkan bisa aja dia kembali dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ada baiknya kamu bisa menghindari tidak kembali dengannya. Ketika orang ghosting itu muncul di kehidupan kamu lagi, bukan berarti kita harus marah-marah dan berkata kasar kepada orang itu. Tetap bersikap sopan, karena kalau kamu bertindak kasar, itu nggak akan lebih buruk nanti. Coba sering untuk adakan pertemuan. Kurangin komunikasi hanya lewat by chatting gitu. Gak usah terlalu terburu-buru mau balas chattingannya, mau balas pesannya. Jadi biar apa? Tidak terlihat dedikasi kamu tuh waktunya cuma buat dia doang gitu. Apalagi nih, ini kan ghosting ini banyak terjadinya pada yang kenalannya tuh lewat online ya. Coba jangan keseringan lewat chat gitu. Boleh ada pertemuan. Coba diperhatikan orang tersebut, baik dari perilakunya, karakternya, ya. Itu karena kan komunikasi lewat online itu banyak tujuan. Ada yang mau cari teman doang, memang ada yang mau cari jodoh, ya kan? Kalau memang hanya mencari teman aja, berarti kamu juga harus bisa batasin komunikasi kamu hanya sebatas teman. Dan yang terakhir, pelaku ghosting itu biasanya pengen tahu reaksi si korban. Gitu. Kalau dikasih rayuan seperti apa? Nanti kalau misalnya makin lama dia baik-baik aja, dikasih rayuan, akhirnya termakan 1-2 kali kejebak, masih wajar. Tapi kalau keseringan jadinya nanti baper gitu. Jadi perhatikan perilakunya yang lagi kamu ajak kenalan.